Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional menurut teori Haxer-Ohlin. Sebelum kita melihat pada materinya, saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Alfredus Calabria, NPM 12170020. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Saya semester 7. Kita langsung saja melihat pada materinya. Teori Haxer-Ohlin. Teori Haxer-Ohlin atau HO merupakan teori yang dikemukakan oleh Eli Haxer dan Bertil Ohlin, ahli ekonomi asal Swedia. Teori ini dikembangkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo. Teori Haxer-Ohlin menjelaskan tentang perdagangan antar dua negara. Teori ini mengemukakan bahwa suatu negara akan mengekspor komoditi yang menggunakan faktor produksi yang berlimpah dan murah, dan dalam waktu bersamaan akan mengimpor komoditi yang menggunakan faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Menurut teori Haxer-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan oleh negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Teori Haxer-Ohlin membahas keunggulan bidang teknologi dan faktor produksi yang dipengaruhi oleh faktor endowment atau pemilik faktor produksi suatu negara dan faktor intensity atau teknologi yang digunakan saat produksi. Teori ini memprediksi pada perdagangan serta jumlah produksi berdasarkan faktor produksi suatu negara. Teori ini juga menambahkan kelemahan teori klasik yang tidak menjelaskan adanya perbedaan produktivitas suatu negara. Teori Haxer-Ohlin memiliki dua kurva, yaitu kurva Isokos dan Isokon. Kurva Isokos yaitu kurva yang menggambarkan biaya produksi yang sama, sedangkan kurva Isokon yaitu kurva yang menambahkan total produksi yang sama. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produksi yang maksimal atau biaya minimal akan menghasilkan produksi tertentu. Yang berikut ada beberapa asumsi Haxer-Ohlin. 1. Ada dua negara dan dua komoditas atau komoditas X dan Y, dan dua faktor produksi atau tenaga kerja dan modal. Yang kedua, negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Ketiga, komoditas X adalah padat kurva dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. 4. Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. 5. Ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. 6. Selera yang sama di kedua negara. 7. Ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. 8. Ada mobilitas faktor yang sempurna dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. 9. Tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain, atau arus bebas perdagangan internasional. 10. Perdagangan internasional antara dua negara seimbang. Yang berikut spesialisasi Haxer-Ohlin. Pemaksimalan faktor produksi seperti tenaga kerja maupun kapital atau faktor pendukung untuk menghasilkan jumlah produksi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan internasional antar dua negara. Sebuah negara yang kaya akan modal mengkhususkan diri dalam barang-barang padat modal dan ekspor mereka. Sementara negara berlimpah buruh mengkhususkan diri dalam barang-barang padat karya dan ekspor mereka. Yang berikut ada beberapa manfaat Haxer-Ohlin, yaitu 1. Memperjelaskan teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci, sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. 2. Dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil sesuai dalam perdagangan internasional. 3. Cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Yang keempat, menciptakan harga barang yang sesuai dengan faktor produksi, tetapi juga tetap bisa mempertimbangkan keuntungan dalam perdagangan internasional.